Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, Ibu harap kalian selalu sehat ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, sebelum itu Ibu mau absen dulu ya. Siapa teman yang hari ini tidak hadir? Hadir semua. Wah, hebat anak-anak Ibu. Kalian rajin-rajin sekali ya. Baik, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan dengan subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menemukan unsur-unsur dalam cerita. Yang kedua, menyebutkan pekerjaan di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, cara menjaga kelestarian hutan. Biar belajarnya tambah semangat, Ibu punya tepuk semangat nih. Ikutin ya. Tepuk semangat. 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 Bisa? Ikutin sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu mau tanya dulu nih, apakah kalian tahu seorang pendongeng? Hayo, ada yang tahu tidak? Pendongeng adalah orang yang menceritakan dongeng kepada orang lain. Nah, mendongeng itu termasuk pekerjaan loh. Apakah kalian tahu pekerjaan orang tua kalian itu apa? Iya, betul sekali. Ada orang tuanya yang bekerja sebagai perawat, ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai nelayan, ada yang bekerja sebagai polisi, dan lain sebagainya. Sekarang, mari kita bahas sama-sama yuk tentang dongeng. Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Di Indonesia ini kaya akan sekali dongeng. Banyak diantaranya yang diceritakan loh. Adakah pendongeng di sekitar kalian? Wah, pasti banyak sekali ya. Sebelum kita membaca dongeng, mari kita ikuti langkah-langkah untuk menemukan unsur cerita dalam dongeng. Yang pertama, bacalah cerita dengan seksama. Yang kedua, catatlah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Yang ketiga, catatlah hal-hal yang sering dibicarakan dalam cerita. Sekarang, mari kita baca dongeng yang ada di buku tema halaman 95 tentang tupai dan ikan gabus. Kita baca dengan seksama ya. Baik, setelah membaca dongeng tentang tupai dan ikan gabus, tugas kalian adalah mencari unsur-unsur yang ada di cerita tersebut. Unsur-unsurnya ada apa aja? Yang pertama ada judul, ada tokoh, ada sifat tokoh, ada awal cerita, ada akhir cerita, dan ada pesan moral. Jadi, jangan lupa dicatat ya hasil kerja kalian di buku catatan kalian. Anak-anak, tahukah kalian dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu? Iya, wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut tentang pengrajin kayu, mari kita simak cerita Beni. Dari cerita Beni tersebut, produk apa saja yang dihasilkan ayah Beni? Iya, betul sekali. Meja dan kursi. Pekerjaan ayah Beni menghasilkan barang-barang yang terbuat dari kayu. Anak-anak, kayu adalah sumber daya alam yang digunakan untuk membuat sebagian besar perabotan rumah tangga loh. Dari mana kayu berasal sih, Bu? Iya, benar. Kayu berasal dari pohon. Apakah kayu dapat diperbaharui? Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi.
Proses pengolahan kayu dimulai dari penebangan pohon di hutan. Pohon tersebut ditebang menggunakan alat yaitu gergaji mesin. Pada kegiatan penebangan pohon harus diperhatikan juga ya kelestarian hutannya, yaitu kita dapat lakukan dengan cara yang pertama, memilih pohon yang sudah berumur tua dan penebangan harus diiringi dengan penanaman pohon kembali. Kayu yang telah dipotong diangkut menggunakan kendaraan menuju pengrajin kayu. Tempat inilah kayu dibelah menjadi beberapa bagian. Ada kayu yang dibuat papan, ada juga kayu yang dibuat balok. Para pengrajin kayu membeli kayu dari pemilik penggergajian. Mereka membeli kayu sesuai kebutuhan mereka yang akan mereka buat. Misalnya, untuk membuat meja dibutuhkan kayu berbentuk balok. Kemudian, meja yang sudah terbentuk dihaluskan dan dicat, jadilah sebuah meja yang siap dipakai. Pengrajin kayu biasanya menjual meja tersebut ke toko mebel dan pembeli biasanya membeli meja dan kursi ke toko mebel. Mereka membeli sesuai kebutuhannya masing-masing. Nah, begitulah proses pembuatan sebuah meja dan kursi dari pengrajin kayu sampai ke tempat pembeli membutuhkan proses yang panjang sekali. Kayu yang sangat bermanfaat untuk manusia berasal dari hutan. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestariannya ya anak-anak. Kita dapat menjaga kelestarian hutan dengan cara yang sudah Ibu sebutkan tadi, seperti memilih pohon yang sudah tua untuk ditebang, tidak memanfaatkan secara berlebihan, menanam hutan kembali atau melakukan reboisasi. Karena selain menghasilkan kayu, hutan juga merupakan paru-paru dunia loh. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya, hutan menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk kita bernafas. Jadi, Ibu tunggu ya aksi kalian dalam melindungi dan menjaga hutan kita bersama-sama. Anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini ya. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa dipelajari kembali ya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.